Andi Asnur Syakib, NIM 24 OSP 015. Saya akan presentasikan tentang merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Presentasi ini akan membahas secara mendalam perancangan sistem pengontrolan arah putaran maju mundur motor induksi 3 fasa menggunakan Programmable Logic Controller atau PLC. Kami akan menjelajahi konsep dasar, komponen, sejarah, kelebihan, klasifikasi, hingga studi kasus spesifik pada beberapa merek PLC terkemuka. Untuk memahami PLC secara komprehensif, penting untuk melihat detail dari berbagai sudut otomotif. Berikut adalah perbandingan dua definisi yang sering menjadi rujukan. 1. Definisi menurut NEMA atau National Electrical Manufacturer Association. NEMA mendefinisikan PLC sebagai perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi dan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi sebagai logika pengurutan, waktu, perhitungan, dan artimatik untuk mengontrol mesin dan proses. Ada beberapa 3 cara. 1. Menekan pada sifat digital dan kemampuan program. 2. Menyebutkan fungsi-fungsi inti sebagai logika, pewaktuan, dan penghitung, dan fokus pada aplikasi pengontrolan mesin dan proses secara umum. 2. Definisi menurut Modicon atau penemu PLC pertama. Richard E. Morley yang dianggap sebagai bapak PLC dan pendiri Modicon lebih menekankan pada tujuan awal diciptakannya PLC sebagai komputer industri yang tangguh yang dirancang untuk mengotomatiskan proses diskrit dan menggantikan sistem kontrol berbasis relay yang rumit dan tidak fleksibel. Ada juga 3 caranya. 1. Menyoroti peran PLC sebagai pengganti relay dan solusi otomatis industri. 2. Fokus pada kekokohan, keandalan, dan lingkungan industri. 3. Implikasi pada kemudahan program dibanding dengan relay. Dari 2 definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi PLC adalah otak digital yang dapat diprogram untuk mengendalikan proses industri secara otomatis, efisien, dan fleksibel, dengan kemampuan untuk mengganti sistem kontrol tradisional berbasis relay. Dan adapun komponen utama pada PLC. Sebuah sistem PLC terdiri dari beberapa komponen esensial yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi pengontrolan. Memahami setiap komponen adalah kunci untuk merancang dan memecahkan masalah sistem PLC secara efektif. 1. Unit pemrosesan pusat CPU. CPU adalah otak dari PLC. Ini berisi mikroprosesor yang mengeksekusi program kontrol, melakukan operasi logika, artimatika, proses pendataan, dan komunikasi. 2. Modul memori. Memori PLC menyimpan program pengguna, ladder logik, data input atau output, serta data konfigurasi sistem. Terdapat beberapa jenis memori seperti RAM atau Random Access Memory untuk data sementara, dan ROM, Ready Only Memory, atau EPROM untuk program yang disimpan secara permanen. 3. Modul input atau output. Modul input-output adalah antarmuka antar PLC dan dunia luar. Modul input merupakan sinyal dari sensor atau saklar mengubah menjadi sinyal digital yang dapat dipahami CPU. Modul output mengubah sinyal digital dari CPU menjadi sinyal yang dapat menggerakkan aktuator seperti motor, katup, atau lampu indikator. 4. Unit catu daya. Power supply unit atau catu daya menyediakan daya listrik yang stabil dan teratur untuk seluruh komponen internal PLC, termasuk CPU, modul memori, dan modul input-output. Tegangan umum digunakan adalah 24 volt DC atau 5 volt DC yang dikonversi dari sumber AC. Selain komponen ini, sistem PLC seringkali dilengkapi dengan perangkat programan seperti komputer dengan software khusus dan modul komunikasi untuk terhubung dengan perangkat lain dalam jaringan industri. Ada juga sejarah PLC, evolusi kontrol industri. Kisah PLC dimulai dari kebutuhan mendasar industri otomotif.
untuk mencari alternatif yang lebih fleksibel dan efisiensi dibanding sistem kontrol berbasis relay yang kala itu sangat dominan. Sistem relay memiliki banyak keterbatasan seperti ukuran besar, konsumsi daya tinggi, dan kesulitan dalam logika kontrol. Dan ada juga akhir 1960-an kelahiran PLC. Pada tahun 1968 General Motors menantang para insinyur untuk menciptakan sistem kontrol baru. Dick Morrell dari Modicon Modular Digital Controller berhasil mengembangkan PLC pertama, diberi nama Modicon 084. Tujuan utamanya adalah mengganti relay dengan sistem yang lebih mudah diprogram dan diubah. Pada tahun 1970-an, ekspansi dan fitur baru PLC mulai menyebar ke berbagai industri di luar otomotif. Produsen selain seperti Allen Bradley dan Gloud yang kemudian mengakuisisi Modicon turut bergabung fitur-fitur sebagai fungsi artematika, memori yang lebih besar, dan kemampuan diagnosa lebih diintegrasikan. Dan pada tahun 1980-an, era mikroprosesor dan komunikasi, pengenalan mikroprosesor meningkatkan kemampuan pemrosesan dan pengurangan ukuran PLC. Pada tahun 1990-an, PLC terintegrasi dan jaringan PLC menjadi lebih canggih dan integrasi fungsi-fungsi seperti kontrol PID atau proporsional integral derivative dan kemampuan jaringan yang luas, internet profil bus. Sedangkan tahun 2000-an sekarang PLC modern dan industri 4.0 atau 4.0. Polisi saat ini jauh lebih kuat, ringkas, terintegrasi. Mereka mendukung komunikasi nirkabel, keamanan cyber, dan terhubung ke cloud. Dan adapun kelebihan PLC dibandingkan dengan relay. Pengenalan PLC merevolusi dunia kontrol industri karena menawarkan banyak keunggulan signifikan dibanding sistem kontrol berbasis relay tradisional. Pergeseran dari relay ke PLC bukan hanya tentang teknologi baru, tetapi juga tentang peningkatan efisiensi, fleksibilitas, dan keandalan operasional. 1. Fleksibilitas pemrograman. PLC memungkinkan perubahan logika kontrol melalui software tanpa perlu pengkabelan ulang yang memakan waktu seperti pada relay. 2. Ukuran kompak. PLC dapat mengganti ratusan bahkan ribuan relay, menghemat ruang panel kontrol secara signifikan. 3. Kecepatan operasi. Kecepatan eksekusi program PLC jauh lebih cepat daripada waktu responsif mekanis relay, memungkinkan kontrol real time yang lebih presisi. 4. Yang lebih canggih. PLC dapat melakukan fungsi aritmatika, timer, counter, PID, dan komunikasi data yang sulit atau mustahil dilakukan dengan relay murni. 5. Diagnosa kesalahan lebih mudah. PLC memiliki fitur diagnostik internal yang dapat mengidentifikasi lokasi kesalahan dengan cepat, mengurangi waktu henti produksi. 6. Keandalan tinggi. Karena tidak ada bagian bergerak secara mekanis, PLC cenderung lebih tahan lama dan memiliki masa pakai yang lebih panjang dibandingkan relay. 7. Konsumsi daya rendah. PLC umumnya mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah dibandingkan matriks relay yang besar. 8. Biaya jangka panjang efisiensi. Meskipun investasi awal PLC mungkin lebih tinggi, biaya pemeliharaan, modifikasi, dan diagnosa lebih rendah, membuat PLC lebih ekonomis dan dalam jangka panjang. Baik, ada pula klasifikasi PLC. Memilih yang tepat untuk kebutuhan Anda. Yang pertama-tama, 1. PLC mikro. Dirancang untuk aplikasi berskala kecil dengan jumlah input-output yang terbatas, biasanya kurang dari 32 input-output. Kompak, hemat biaya, dan ideal untuk mesin tunggal atau proses sederhana. Contoh Siemens, logo Allen Bradley Micro 800 series.
2. PLC kecil small PLC cocok untuk aplikasi menengah dengan jumlah input-output antara 32 hingga 128 poin. Menawarkan lebih banyak fitur dan fleksibilitas daripada micro PLC, seperti kemampuan komunikasi yang lebih baik dan memori yang lebih besar. Contoh Siemens S7 1200, Omron CP1H. 3. PLC menengah atau medium PLC digunakan untuk aplikasi yang lebih kompleks seperti dengan jumlah input-output mulai dari 128 hingga 512, memiliki kemampuan pemrosesan yang kuat, dukungan untuk banyak model khusus, analog komunikasi, motion control, dan sering digunakan di lini produksi. Contoh Siemens S7 hingga 300 per 1500 Allen Bradley Compact Logic. Adapun yang terakhir 4, PLC besar large PLC diperuntukkan bagi aplikasi skala besar dan sangat kompleks yang membutuhkan ribuan input-output. Kecepatan pemrosesan tinggi dan kemampuan jaringan ekstensif digunakan dalam kontrol proses besar, pabrik otomotif atau sistem distribusi daya. Contoh Siemens S7 hingga 400 Allen Bradley Control Logic. Adapun beberapa spesifikasi merek dan tipe PLC. Yang pertama-tama ada Siemens logo 8.3 hingga 24 input, 16 output, kompak, wifi integrasi, wifi server mudah diprogram, otomatis bangunan mesin sederhana, panel kontrol kecil. Dan adapun Allen Bradley Rockwell Automatin Micro 820 hingga 36 input output, Ethernet IP, dukungan Modbus RE2 hingga TCP, Micro SD card slot. Adapun Omron CP1L hingga 180 IO, input output kompak, kecepatan tinggi, fungsi motion control sederhana, masih pengemasan kontrol temperatur, sistem penanganan material. Adapun Mitsubishi Electric FX5U EQ hingga V series hingga 256 input output, kecepatan tinggi, fitur built-in seperti high speed counter dan position no, kontrol mesin kecil hingga menengah, penggerakan motor servo. Adapun Schneider Electric Modicon M221 hingga 448 input output, kompak, internet dan serial sport program melalui show machine basis, mesin sederhana, aplikasi HVAC, kontrol pencahayaan. Baik, adapun yang terakhir, prinsip kerja pengontrolan forward reverse di motor induksi 3 fasa PLC. 1. Analisis kebutuhan dan desain. Logika, tentukan persyaratan operasional, tombol start dan stop, tombol maju dan mundur, interlock untuk mencegah putaran bersamaan maju dan mundur, indikator status. Yang kedua, pemetaan input output, tetap alamat input PLC untuk tombol start, tombol maju, tombol mundur, tombol stop, dan sensor switch. Tetap alamat output PLC untuk kontaktor maju KM, kontaktor mundur mundur, dan lampu indikator. 3. Pemrograman PLC. Tulis program ladder diagram di software PLC. Program harus mencakup rangkaian start stop, rangkaian maju mundur, interlock elektrikal, interlock mekanis, dan timer delay. 4. Implementasi hardware. Hubungkan tombol dan sensor kontraktor ke modul input output PLC sesuai dengan permintaan. 5. Pengujian dan debugging. Setelah program diunduh ke PLC, lakukan pengujian fungsional secara bertahap. Baik.